Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islam itu Indah, jamaah Islam itu Indah yang dirahmati Allah ya. Yang baru bergabung kita ingatkan lagi nih, tema kita hari ini bagus banget ya, tentang masa depan kita nih. Buat semua jamaah pasti yang namanya manusia itu akan menghadapi namanya kematian. Jadi temanya bagus banget. Udah siap masuk rumah masa depan? Udah siap belum? Udah siap? Siap lah. Udah siap, Bib? Masya Allah, insya Ya, Allah, saya belum sih. mudah-mudahan Insya husnul Allah khotimah. nanti lah. Insya Allah husnul khotimah juga. Oh udah siap. Nah, iya, banyak orang nih Masya Allah luar biasa ya. Yang mempersiapkan kematian ini udah jauh-jauh hari. Tanah khusus disiapkan. Iya. Nah ini pertanyaannya boleh nggak kalau seandainya kita ya pengennya kalau di kuburan tuh nggak sendiri gitu. Pengennya sama keluarga atau mungkin sama orang lain gitu ya kan. Yang mempersiapkan masa depan ini berupa kuburan yang bisa di DP gitu. Nah, ini yang jadi pertanyaan nih Bib nih, izin nih Bib ya. Siap. Ustadz Maulana, Ustadz Syam, kalau di dunia ini ada banyak bentuk-bentuk tipe rumah. Yang ada minimalis, ada modern, ada industrial. Tapi apakah benar menurut Islam ini rumah masa depan ini atau bentuk kubur ini memiliki ukuran tertentu juga atau semua ukuran sama? Karena kalau kita lihat kuburan di Indonesia sama kita datang ke kuburan di Arab itu beda bentuknya. Iya. Indonesia kayaknya gundukan tanah panjang gitu. Kalau di Arab cuma satu kotak gitu ada batu. Nah ini mau izin penjelasannya nih. Ustadz Syam silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Islam itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta guru-guruku Habib Abdullah Ustadz Maulana Mas Fadli yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dikatakan desainnya kuburan yang dimaksud adalah desain interiornya. Ya, jadi bukan eksterior tapi interiornya. Interiornya. Jadi bagaimana bentuk denah ruangannya itu sebenarnya dalam syariat disebutkan ada model lahat, ada model syak. Model lahat itu adalah sesuatu, boleh kita lihat gambarnya. Oh, oke. Ini adalah desain rumah masa depan, desain interior kalau untuk model lahat. Ya, subhanallah. Ini berdiri berarti Ustadz Syam? Jadi Enggak tidak. dong. Jadi sebenarnya tidur, ini tidur yang lebar modelannya, itu. modelannya. Masa orang mati berdiri? Karena gambarnya tinggi ke atas, saya nggak lihat lebarnya. Jadi Ya Allah, modelannya protes kalau aja kita orang bisa nanya. lihat ya di tempat yang ditempatkan jenazah tersebut itulah yang disebut lahatnya Ini lahat. ataupun disampingkan ya. Iya. Jadi digali kemudian ada di samping yang diusahakan menghadap kiblat, arah kiblat. Kalau kita berarti di sini di Indonesia berarti lahatnya itu berada di sebelah barat. Jadi subhanallah yang berukuran kurang lebih 55 cm. Nabi SAW dalam riwayat disebutkan Nabi meminta kuburan itu diperdalam. Ya, ukuran paling dalamnya berapa sih atau paling dangkalnya? Minimal kuburan tersebut insya Allah tidak menimbulkan fitnah dengan mengeluarkan aromanya. Subhanallah. Jadi tidak boleh kuburan itu terlalu dangkal sehingga mengeluarkan aroma mayat ataupun daripada berbahaya jikalau digali oleh binatang buas. Jadi dalamnya kurang lebih seorang lelaki dewasa berdiri tegap sambil merenggangkan tangannya ke atas. Jadi tangannya diangkat ke atas, itu kurang lebih kedalaman sebuah kuburan. 2 meter lah ya. Ya kurang lebih. Tergantung laki-laki normal pada biasanya. Kalau Mas Saya Fadli kan 180. Mas Fadli terlalu tinggi. Angkat jadi 2 meter. Ya bisa lebih tinggi lagi. Ukuran Indonesia aja deh. Ya kan Indonesia 180 lah kurang lebih. 180 kurang lebih. Didiskon dulu. Merenggangkan tangannya. Kemudian ada model yang kedua, desain interior yang kedua untuk kuburan ada model syak. Jadi model syak ini adalah ketika sebuah kuburan kalau tadi liang lahatnya di samping, kalau syak itu di tengah. Jadi seperti ada, mohon maaf, ada aliran air di situ, aliran sungai di situ. Nah sekarang pertanyaannya yang mana yang lebih utama? Nabi SAW bersabda dalam sebuah riwayat bahwa ciri khasnya kaum muslimin itu adalah liang lahat. Yang tadi, yang ke samping lubangnya. Ya tempat orang meninggalnya itu di samping jenazahnya. Tapi ternyata para fuqaha, ulama mengatakan yang mana yang lebih utama adalah tergantung kondisi tanah. Kalau tanah tersebut keras ya, bertekstur, aman, insya Allah kering, maka dia bagus lahat. Tapi kalau dia rawan banjir atau rawan runtuh atau jadi kondisinya memang tidak memungkinkan kalau dia lahat, maka bagus atau lebih utama jika dia syak. Jadi tergantung, ini hebatnya para ahli fikih kita, para fuqaha kita ataupun ajaran Islam, subhanallah begitu indahnya. Ada dua model kuburan yang sesuai dengan syariat, yaitu tadi lahat yang di samping dan juga ada yang syak. Kemudian lebarnya seperti apa lebarnya? Lebar daripada denah ruangannya ataupun denah kuburannya itu kurang lebih
muat orang turun untuk menguburkannya. Jadi ukuran lebarnya itu adalah orang bisa turun di bawah untuk menyambut jenazah lalu menguburkannya. Subhanallah. Allah. Jadi ukuran lebarnya seperti itu. Jangan terlalu lebar juga, jangan juga terlalu sempit. Iya. Kalau sempit orang setengah mati nguburinnya gimana? Kalau gemuk Iya. agak lebar. Iya. Karena kan nggak bisa masuk takutnya. Betul. Gitu Jadi ya. muat orang untuk menguburkannya, orang dewasa menguburkannya. Itu Masya ukuran Allah. lebarnya. Nah ini makasih banyak Ustaz Syam Sama-sama, penjelasannya. Ini kan Ustaz tadi bicara masalah model, Iya. ukuran. Nah kita bicara masalah tentang apa yang boleh dan apa yang dilarang nih di dalam kubur nih Ustaz. Atau mungkin dalam menguburkan jenazah. Mohon izin penjelasannya Ustaz. Baik, makasih banyak Ustaz Sam. Saya tinggal melanjutkan. Iya. Izin Habib dan Ustaz Sam dan semuanya. Maaf, bukan berarti kami yang di sini lebih ahli daripada yang di rumah, karena bisa jadi yang di rumah lebih ahli daripada kami, karena kami bukan penggali kuburan. Ada masalah? Enggak. Masya Allah. Dengarkan baik-baik. Ada memang yang dilarang, mohon maaf, tapi melihat dulu situasi dan kondisinya. Betul. Kalau mungkin di daerah kami, mohon maaf, tidak usah jauh-jauh. Kuburan abah saya sama umi saya itu tidak sama. Karena dilarang lewat dari satu jengkal dindingnya. Kan kalau kita membangunnya tidak boleh ada bangunan dalam kuburan. Di dalam kuburan ada bangunan. Gimana dengan posisi kuburan? Mohon maaf, kata Sayyidina Ali, saya pernah diperintahkan oleh Nabi untuk menghancurkan kuburan yang lebih dari satu jengkal. Jadi hanya sebagai tanda, Jadi kalau kuburan umi saya bisa lakukan itu. Jadi satu jengkal aman, tapi kuburan abah saya susah. Karena kuburan abah saya itu berada dalam posisi daerah banjir, rawa-rawa. Jadi harus saya gunakan kayu besi, kayu ulin. Saya ambil dari Samarinda untuk dibawa ke Makassar untuk saya bikinkan supaya aman dari genangan dan sebagainya. Jadi kadang-kala melihat situasi dan kondisi, oh itu haram-haram. Yang tidak boleh itu membuat bangunan, kata Andre Guruta, itu kenapa tidak boleh? Karena pasti mengotori. Karena pasti akan binatang akan masuk ke dalam ngumpet. Nah, itu. Jadi kalau ada bangunannya itu ternyata kenapa dilarang? Banyak makna di dalamnya. Ternyata masuk, maaf ya, kita tidak bahas kuburan para aulia yang dimuliakan karena betul-betul ada muridnya dan sebagainya untuk membaca Quran dan sebagainya, termasuk kuburan Rasulullah SAW karena berada pada posisi keadaan yang mungkin khusus ya. Jadi kuburan Nabi, kuburan para wali. Tapi ini kita bahas tentang kuburan pada umumnya. Sebaiknya jangan membuat bangunan karena dikhawatirkan, maaf, kalau ada bangunan itu pasti ada cicak di situ ngotorin. Iya. Terus ada kambing masuk ke dalam. Berteduh. Berteduh pada saat hujan. Berarti membuat kotor dan sebagainya. Maaf, bahkan binatang yang diharamkan oleh Allah, misalkan anjing lah. Dia buang kotoran di situ dan sebagainya. Ini yang dikhawatirkan. Kemudian yang kedua, mohon maaf, tidak boleh sholat di kuburan. Artinya menghadap ke kuburan. Dikhawatirkan pada posisi ini terjadi sesuatu yang dilarang. Contoh sholat dan sebagainya. Bagaimana dengan kuburan? Ada kuburan zaman dulu, pada zaman ada Belanda, kuburkan orang-orang di depan masjid supaya ada katanya gini, maaf ya, ini benar tidaknya, yang jelas bisa masuk akal bahwa supaya orang takut ke masjid. Tapi kalau menurut saya, kuburan dekat masjid itu supaya orang muda untuk setelah salat Id langsung ziarah kubur. Oh, Masya Allah, itu Ya, benar itu. itu. Kita ambil sisi positifnya. Jadi ada beberapa pendapat, tapi saya lebih mengambil pendapat sesudah salat Id atau sesudah salat kita lebih mudah untuk menziarahi. Masya Allah. Para ulama biasanya dikuburkan dekat masjid. Kemudian yang ketiga yang harus dicamkan, tidak boleh ditempatkan untuk sesembahan. Dan juga jangan protes orang-orang, ya kan, namanya, kuburannya tinggi banget. Karena jengkalnya orang itu belum tentu sama. Coba, saya sejengkal segini. Ustaz mau ngasih apa sejengkalnya? Tuh, beda kan? Tinggi. Ya jadi jangan protes. Enggak, Terus ada pertanyaan lagi. sebagai tanda juga, Iya. karena mohon maaf, Nabi Rasulullah SAW pernah mengadakan perjalanan, tapi tiba-tiba Nabi kaget. Kata Nabi, di sini ada kuburan. Maka dirapikanlah kuburan itu. Berarti betul-betul harus, bahkan ada adab-adabnya ke kubur kan. Kalau ada wasiat gimana Ustaz? Dia minta kuburannya modelnya begini, segala macam gitu, Mohon boleh maaf, nggak? wasiat yang diperbolehkan adalah satu, wasiat yang tidak menyusahkan. Dua, wasiat yang tidak melanggar syariat. Oh, Masya Allah. Jadi kalau dia berwasiat, nanti kalau saya meninggal, kau sembah kuburan, itu tidak bisa. Nauzubillah min Sesuatu dzalik. yang diharamkan tidak boleh dia wasiatkan dilaksanakan. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Maulana atas penjelasannya. Jazakallah khairan katsiran ilmunya. Nah sekarang kita lanjut lagi ya. Waktunya kita membacakan pertanyaan-pertanyaan masuk yang ada di sosial media Islami Tindak. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Tanya dong Ustaz. Kami semua tanya dong Oke, kita masuk ke pertanyaannya yang pertama. Ini dia nih ya.
Oh ini. Dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz Ustazah, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di daerah rumah saya, jika ada yang meninggal, wajib banget hatam Quran di kuburan. Sampai benar-benar hatam, bahkan sampai berhari-hari. Serta sampai nginep dan makan di kuburan. Tapi kayak gitu termasuk musyrik apa gimana ya? Dan orang yang hatam Quran itu minta dibayar Ustadz. Wah ini yang masalahnya di belakang itu minta dibayar. Mau izin penjelasannya Bib? Boleh. Fadhol, Bib. Mohon izin Bang Fadli, mohon Siap, izin Bib. Guru Ustadz Maulana, mohon izin Guru Ustadz Syam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, ini salah satu fenomena yang sering terjadi di Indonesia khususnya karena kita kalau orang meninggal nggak luput biasanya ada tahlil. Ya. Ada tahlil, ada pembacaan tahlil ataupun ada pembacaan Yasin. Habib, bagaimana hukumnya orang-orang yang ngaji di kubur? Saya bahas dulu yang ini ya. Ya, ngaji di kuburan berhari-hari, kadang-kadang mohon maaf Karena ngatamin. iya bikin tenda dan lain sebagainya. Hukumnya musyrik nggak? Enggak, karena dia ngaji. Kalau musyrik itu dia bacanya selain daripada kitab Al-Qur'an. Tapi ini dia ngaji Al-Qur'an. Beberapa para alim ulama mengungkapkan bahwa seandainya ada orang yang ngaji di kubur, seakan-akan mayat itu mendapatkan pahala kal hadir indah. Jadi kayak orang mustami, dia mendengarkan daripada Al-Qur'an. Bahkan Rasulullah SAW menganjurkan iqra'u yasin ala mautakum. Bacakan Yasin buat orang-orang yang telah meninggal. Makanya kita kadang-kadang kumpul, ada orang meninggal yang dibacakan nomor 1 ya, Yasin. Kenapa? Karena wasiat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Habib katanya, ini orang minta dibayar. Nah, itu masalahnya. Ini Bib. orang minta dibayar. Nah, ini tergantung kesepakatan keluarga, bukan hal yang wajib. Tapi saya juga kalau misalnya daripada keluarganya orang yang mampu, mau ibaratnya memberikan sedekah atas nama mayit, ini afdol. Sedekah atas nama mayit. Karena apa? Karena mayit ini dia ini butuh sedekah. Makanya kadang kita namakan tahlil juga sedekahan. Buat apa? Pahalanya dihadiahkan buat almarhum. Jadi kalau orang meninggal itu yang diharapkan adalah berharap pahala sedekah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa. Kalau seandainya ya Allah engkau kembalikan aku kembali ke muka bumi ini, maka aku akan bersedekah. Makanya para alim ulama nganjurin sedekah terhadap mayit ataupun atas nama mayit. Wah, nah Habib, kita ini orang nggak mampu, kesian ini. Punya tetangga? Punya. Saran saya beli Quran juz-juzan. Ya. Beli Quran juz-juzan, bagi itu juz-juzannya. Ataupun kita sekarang zaman modern kita punya grup WA. Ada, mohon maaf, mungkin teman kita, saudara kita yang meninggal, bikinlah daripada tadarus Al-Quran. Fulan juz 1, fulan juz 2, fulan juz 3, juz 4 dan lain sebagainya. Nanti kalau udah khatam dihadiahkan kepada Al-Qur'an. Nah, ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan berkah Al-Qur'an bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga pembacaan tahlil. Ini tahlil musyrik enggak, Beb? Misalnya kita baca tahlil, baca sholawat. Isi tahlil apa dulu kan? Kan isinya tahlil bagus. Nah, yang perlu tahu nih sebagaimana ada teman saya ngungkapin kalau kita itu tahlil itu bacaan lah. La ilaha illallah. Kemudian ada bacaan juga, bacaan sholawat. Kemudian juga ada doa wahbah. Itu sebenarnya isinya tahlil. Sama kayak kita makan, misalnya saya tanya buah. Ada buah jeruk, halal nggak kira-kira? Halal. Kedondong halal nggak? Halal, Bib. Kemudian mangga halal nggak? Halal. Jambu halal nggak? Halal. Kemudian bumbu pecel halal nggak? Halal. Dibikin rujak. Halal. Halal, nah, tahlil kayak gitu kurang lebih. Oh, Masya Allah. Semuanya kan diaduk jadi satu. Masya Nah, ini Allah. dijadikan satu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Karena taala isinya kan. kubur, Betul. kubur kita kubur yang terang benderang. Masya Allah. Coba kita berdiri dulu, saya punya pantun. Ya, siap, boleh. Ya. Dari tadi pengen berdiri. Pantun ini. Saya nggak berdiri-berdiri, saya duduk terus selalu kalau syuting. Sekali-sekali saya berdiri. Iya. Ayo. Jalan-jalan ke Ampana nyari tempat yang indah. Cakep. Jamaah yang di rumah jangan kemana-mana. Tetap di Islam itu indah. Cakep. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.